Selamat berjumpa kembali dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, dan membanggakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang persamaan dasar akuntansi. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu untuk pertama, menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi, dan yang kedua, menganalisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Konsep persamaan dasar akuntansi dapat memberikan informasi terkait dengan kondisi perusahaan, baik pada saat laba maupun rugi. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu pencatatan transaksi keuangan yang menunjukkan jumlah harta suatu perusahaan sama dengan atau seimbang dengan penjumlahan utang dan modal. Adapun rumus dasar persamaan dasar akuntansi yaitu aktiva atau harta sama dengan pasiva, atau harta sama dengan utang ditambah modal, atau aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Sebelum kita masuk kepada materi persamaan dasar akuntansi, kita harus mengenal dulu pengelompokan akun. Akun berdasarkan kelompoknya dibagi menjadi dua. Yang pertama, akun real. Akun real yaitu akun yang tercatat pada neraca. Saldo akun akan terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Contoh akun ini apa saja? Ada yang tahu? Ya, ada 3. Harta, utang, dan modal. Yang kedua, akun nominal. Akun nominal adalah akun yang tercatat dalam laporan laba rugi. Contoh akun ini apa saja? Ada 2 juga, pendapatan dan beban. Berikutnya kita akan pelajari tentang pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Setiap transaksi dicatat berdasarkan prinsip keseimbangan atau berpasangan antara harta dengan utang dan modal. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Nah, ini adalah tabel untuk mengerjakan persamaan dasar akuntansi. Di sebelah kiri ada aktiva atau harta, dan di sebelah kanan ada pasiva yaitu utang ditambah modal. Berikut ini transaksi salon mobil Harmoni selama bulan Januari 2020. Tanggal 2, Tuan Amir mendirikan salon mobil dengan menyetorkan uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 120 juta rupiah. Transaksi tersebut akan mempengaruhi kelompok harta, dalam hal ini kas dan modal. Kas dan modal akan bertambah masing-masing 120 juta rupiah. Mari kita isi sama-sama. Di kolom tanggal kita tulis tanggal 2, di kolom keterangan kita tulis modal, dan pada kolom kas kita tulis angka 120 juta. Begitu juga pada kolom modal kita tulis angka 120 juta rupiah. Transaksi berikutnya tanggal 4. Dalam soal tertulis dibayar sewa kantor selama 1 tahun sebesar 60 juta rupiah. Nah, transaksi ini akan mempengaruhi harta. Harta berupa sewa dibayar di muka akan bertambah, namun harta lain berupa kas akan berkurang, masing-masing 60 juta rupiah. Bagaimana cara kita mencatatnya? Di kolom tanggal kita tulis tanggal 4, di kolom keterangan kita tulis beban sewa. Nah, kas tadi akan berkurang sebesar 60 juta. Kita buat dalam kurung untuk memudahkan kita mengingat bahwa kas berkurang. Kemudian sewa dibayar di muka kita tulis 60 juta rupiah. Jadi saldo pada tanggal 4 yaitu kas yang semula 120 juta dikurangi dengan 60 juta sama dengan 60 juta. Sewa dibayar di muka 60 juta dan modal masih tetap sama 120 juta rupiah.
Tanggal 5 dibeli peralatan senilai 47 juta rupiah secara kredit. Transaksi tersebut akan mempengaruhi harta, dalam hal ini peralatan, akan bertambah senilai 47 juta rupiah. Karena pembeliannya secara kredit, maka akan muncul utang usaha di sini, yaitu sebesar 47 juta rupiah juga. Seperti cara yang sebelumnya, di tanggal kita tulis tanggal 5, di kolom keterangan kita tulis peralatan, kemudian peralatan dan utang usaha masing-masing kita tulis 47 juta rupiah. Sehingga saldonya mari kita hitung sama-sama. Saldo kas masih sama dengan sebelumnya, 60 juta rupiah. Sewa dibayar di muka juga sama, 60 juta rupiah. Nah, peralatan di sini akan turun atau sama dengan kolom yang di atasnya, yaitu senilai 47 juta rupiah. Utang usaha juga 47 juta rupiah dan modal 120 juta rupiah. Tanggal 8 dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 11 juta rupiah. Transaksi ini akan mempengaruhi harta, dalam hal ini perlengkapan akan bertambah senilai 11 juta dan kas akan berkurang senilai 11 juta rupiah. Mari kita tulis sama-sama. Perlengkapan bertambah 11 juta rupiah dan kas berkurang. Sekali lagi Ibu ingatkan, kalau kas berkurang kita tulis dalam kurung. Kas berkurang sebesar 11 juta rupiah. Saldonya bagaimana? Mari kita hitung. Kas yang tadinya 60 juta kita kurangi dengan 11 juta, maka menjadi 49 juta rupiah. Perlengkapan 11 juta, peralatan 47 juta, utang usaha 47 juta, dan modal tetap 120 juta rupiah. Tanggal 10, pendapatan jasa diterima tunai sebesar 6 juta rupiah. Transaksi ini akan mempengaruhi harta, dalam hal ini kas dan modal. Kas dan modal akan bertambah masing-masing 6 juta rupiah. Kita tulis tanggal 10, di kolom keterangan kita tulis pendapatan jasa. Pada kolom kas dan modal masing-masing kita tulis sebesar 6 juta rupiah. Bagaimana saldonya? Mari kita hitung sama-sama. Kas yang semula nilainya 49 juta rupiah ditambah dengan 6 juta menjadi 55 juta. Perlengkapan 11 juta, sewa dibayar di muka 60 juta, peralatan 47 juta, utang usaha 47 juta. Nah, modal di sini bertambah 6 juta menjadi 126 juta rupiah. Tanggal 12, untuk menambah kas perusahaan, Tuan Amir meminjam uang ke bank sebesar 50 juta rupiah. Transaksi ini akan mempengaruhi harta, dalam hal ini kas dan utang bank. Masing-masing akan bertambah senilai 50 juta rupiah. Di kolom tanggal kita tulis tanggal 12, di kolom keterangan kita tulis utang bank, dan di kolom kas maupun di kolom utang bank kita tulis senilai 50 juta rupiah. Jadi saldonya kas awalnya 55 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah menjadi 105 juta rupiah. Perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, dan utang usaha masih sama dengan saldo sebelumnya. Tinggal kita tulis ulang saja. Utang bank di sini bertambah 50 juta dan modal tetap 126 juta rupiah. Tanggal 15, dibayar utang atas pembelian peralatan tanggal 5 Januari sebesar 17 juta rupiah. Transaksi ini akan mempengaruhi harta, dalam hal ini kas dan utang usaha. Masing-masing berkurang sebesar 17 juta rupiah. Karena dibayar berarti kas akan berkurang. Jangan lupa dalam kurung. Nah, tanggalnya jangan lupa tulis tanggal 15. Di kolom keterangan kita tulis pembayaran utang, kas dalam kurung 17 juta rupiah, dan utang usaha juga berkurang.
dalam kurung juga senilai 17 juta rupiah. Bagaimana saldonya? Kas yang semula 105 juta berkurang senilai 17 juta sehingga menjadi 88 juta rupiah. Perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan masih sama dengan saldo sebelumnya. Utang usaha di sini berkurang 17 juta. Artinya 47 juta saldo sebelumnya dikurangi dengan 17 juta sehingga saldo sekarang per tanggal 15 menjadi 30 juta. Utang bank dan modal masih sama 50 juta dan 126 juta. Tanggal 20 diterima tunai pendapatan usaha sebesar 5 juta rupiah. Transaksi ini akan mempengaruhi kas dan modal, masing-masing bertambah 5 juta rupiah. Di kolom tanggal kita tulis tanggal 20, di kolom keterangan kita tulis pendapatan usaha, dan di kolom kas dan modal masing-masing bertambah 5 juta rupiah. Bagaimana saldonya? Mari kita hitung sama-sama. Kas yang semula 88 juta ditambah dengan 5 juta, sekarang senilai 93 juta rupiah. Perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, utang usaha, dan utang bank masih sama dengan saldo sebelumnya. Nah, di sini ada penambahan modal senilai 5 juta sehingga sekarang modalnya menjadi 131 juta rupiah. Tanggal 22 dibayar beban listrik dan air sebesar Rp750.000. Transaksi ini akan mempengaruhi harta, dalam hal ini kas dan modal, masing-masing berkurang sebesar Rp750.000. Jangan lupa, karena berkurang berarti kita harus buat dalam kurung. Tanggal kita tulis tanggal 22. Di kolom keterangan kita tulis beban listrik dan air. Di kolom kas maupun kolom modal kita buat dalam kurung senilai Rp750.000. Bagaimana saldonya? Kas yang semula 93 juta sekarang dikurangi dengan 750.000 menjadi 92.250.000 rupiah. Perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, utang usaha, dan utang bank masih sama dengan saldo sebelumnya. Modal di sini akan berkurang. Kenapa? Karena tadi sudah dibayar listrik dan air. Modal yang semula 131 juta dikurangi dengan 750.000 sekarang menjadi 130.250.000 rupiah. Tanggal 27 dibayar gaji karyawan sebesar Rp11.500.000. Transaksi ini akan mempengaruhi harta, dalam hal ini kas dan modal. Sama dengan transaksi yang sebelumnya, masing-masing akan berkurang senilai Rp11.500.000. Jadi kita tulis tanggal 27, di keterangan kita tulis beban gaji, dan pada kolom kas dan modal masing-masing kita buat dalam kurung senilai Rp11.500.000. Bagaimana saldonya? Kas yang semula Rp92.250.000 dikurangi dengan Rp11.500.000 sekarang menjadi Rp80.750.000. Perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, utang usaha, utang bank masih sama dengan saldo sebelumnya. Nah, sekarang modal juga berkurang. Awalnya saldo modal Rp130.250.000 dikurangi dengan Rp11.500.000 menjadi Rp118.750.000. Tanggal 30 jumlah pendapatan tunai sebesar Rp5 juta, sedangkan masih berupa tagihan sebesar Rp3.800.000. Transaksi ini akan mempengaruhi harta, dalam hal ini 2 poin harta yaitu kas dan piutang usaha, dan juga akan mempengaruhi modal. Kas akan bertambah 5 juta, piutang usaha bertambah Rp3.800.000,
dan modal akan bertambah Rp8.800.000. Bagaimana cara mencatatnya? Tanggal 30 kita tulis keterangannya pendapatan jasa, kasnya kita tambahkan 5 juta, piutang usaha kita tambahkan 3.800.000 dan modal kita tambahkan 8.800.000. Bagaimana dengan saldonya? Kas yang semula 80.750.000 ditambah dengan 5 juta, sekarang senilai Rp85.750.000. Piutang usaha yang tadinya tidak ada, sekarang ada, menjadi Rp3.800.000. Perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, utang usaha dan utang bank masih sama, yaitu masing-masing 11 juta, 60 juta, 47 juta, 30 juta, dan 50 juta. Bagaimana dengan modal? Tentu modalnya akan bertambah. Modal yang tadinya Rp118.750.000 ditambah dengan Rp8.800.000 sehingga saldo modal sekarang adalah Rp127.550.000. Berikutnya kembali lagi transaksi tanggal 30, yaitu diambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp1 juta. Transaksi ini akan mempengaruhi harta, dalam hal ini kas dan modal. Kas dan modal masing-masing akan berkurang sebesar Rp1 juta. Di kolom tanggal kita tulis juga tanggal 30. Di kolom keterangan kita tulis prive. Prive di sini artinya pengambilan uang untuk kepentingan pribadi. Dan di kolom kas maupun modal kita tulis dalam kurung Rp1 juta. Berapa saldonya? Kas yang semula Rp85.750.000 dikurangi Rp1 juta, sekarang menjadi Rp84.750.000. Piutang usaha masih sama dengan saldo sebelumnya Rp3.800.000. Perlengkapan juga sama dengan saldo sebelumnya Rp11 juta. Sewa dibayar di muka juga sama dengan saldo sebelumnya Rp60 juta. Berikut juga peralatan sama dengan saldo sebelumnya Rp47 juta. Utang usaha Rp30 juta. Utang bank Rp50 juta. Dan modal di sini Rp127.550.000 dikurangi Rp1 juta, sekarang menjadi Rp126.550.000. Nah, kalian masih ingat rumus persamaan dasar akuntansi? Di mana harta harus selalu sama atau seimbang dengan utang ditambah modal. Coba kalian kalkulasi berapa jumlah harta yang ada. Ya, saldo akhir harta senilai Rp206.550.000. Bagaimana dengan saldo utang ditambah modal? Tentu harus seimbang juga, sama dengan nilai harta yaitu Rp206.550.000. Apabila tidak seimbang, berarti kalian ada kesalahan dalam mencatat persamaan dasar akuntansinya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu ingat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu berdoa. Sampai jumpa.